Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kelihatannya teman-teman bersemangat nih ya untuk belajar kembali, belajar tentang e-commerce dan bisnis digital. Nah, kali ini kita akan membahas tentang uang digital, e-money, dan e-wallet yang akan dibawakan oleh kami, kelompok 11, yaitu saya, Muhammad Yunus Sofian, sebagai pemandu dan juga pemateri, dan juga dua rekan saya yang lainnya, yaitu Rahmat Hidayat dan juga Sri Maharani. Nah, mendengar uang digital, e-money, dan e-wallet, tentu teman-teman sudah tidak asing ya kan mendengar tiga kata tersebut. Apalagi sekarang zaman sudah semakin maju ya kan. Nah, transaksi itu sudah lebih mudah dilakukan. Termasuklah ketiga poin yang ada di dalam ini. Nah, untuk sama-sama kita pelajari lebih lanjut, bagaimana sih bentuk dari uang digital, e-money, dan e-wallet? Apa sih kekurangan, kelebihan, dan tips aman bertransaksi digital pada era sekarang ini? Nah, kita mulai nih ya pembahasan ke yang pertama, yaitu pengertian uang digital, e-money, dan e-wallet yang akan dibawakan oleh teman kita, kakak kita Sri Maharani. Kepada Kak Rani, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maharani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian uang digital, money, dan wallet. Yang dimana uang digital ini adalah mata uang digital yang sering disebut sebagai elektronik atau cybercash. Yang mana mata uang digital ini juga berwujud dan hanya bisa ditransaksikan menggunakan komputer atau smartphone yang terhubung dengan internet. Yang mana layaknya uang konvensional, uang digital ini juga dapat digunakan untuk membeli barang serta bayar layanan dan tagihan tertentu. Dan yang kedua itu ada yang namanya money, yang dimana money ini adalah uang elektronik yang disimpan itu di sistematik perbankan, yaitu untuk melakukan transaksi elektronik. Money ini juga biasanya dibentuk kartu atau chip yang di dalamnya itu untuk bertransaksi. Dan yang ketiga itu adalah wallet, yang dimana merupakan suatu layanan yang bersifat elektronik dan berfungsi untuk menyimpan data serta instrumen dari pembayarannya. Yang dimana di antara ketiganya ini adalah suatu sektor keuangan yang dapat kita nikmati di masa akan datang, yaitu untuk mempercepat kita dalam bertransaksi dalam perbelanjaan. Waduh, menarik banget ya mendengar tentang penjelasan dari uang digital, e-money, dan juga e-wallet. Nah, menambah pengetahuan kita kan untuk mempelajari poin selanjutnya, ya kan? Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dan penggunaan uang digital, e-money, dan e-wallet yang akan dibawakan oleh saya, Muhammad Yunus Sofian. Nah, dari tadi yang sudah kita ketahui, apa sih pengertian dari uang digital, e-money, dan juga e-wallet? Bagaimana sih cara menggunakannya? Nah, yang pertama itu ada uang digital. Nah, kita kan tahu tadi kan, uang digital itu memiliki beberapa jenis. Salah satunya adalah cryptocurrency atau mata uang virtual yang beredar secara digital. Nah, beberapa negara sudah memperbolehkan nih transaksi jual beli dengan menggunakan mata uang tersebut. Nah, salah satunya seperti yang pernah hits kemarin pada masa Covid, yaitu ada yang dinamakan non-fungible token atau NFT. Jadi ada namanya metaverse, di situ dibuat dunia digital. Jadi kita bisa bertransaksi di sana menggunakan uang digital ini di pasar online.
Nah, contoh mata uang digital yang populer seperti sekarang ini dan mungkin teman-teman pernah dengar, yaitu ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Binance, lain sebagainya. Gitu kan. Udah pernah dengar kan sebelumnya kan? Lalu kita lanjut ke e-money. Nah, e-money atau uang digital ini biasanya diterbitkan oleh bank. Kalau teman-teman pernah tahu kartu flash, tap cash, Breezy, dan lain sebagainya, nah itu yang dinamakan e-money. Nah, kira-kira bagaimana sih bentuknya ini? Nah, penggunaan uang dalam kartu itu biasanya ada chip. Jadi tinggal di-scan aja tuh pada mesin tap namanya. Lalu ketika transaksi selesai dilakukan, itu saldo yang ada di dalam e-money itu langsung terpotong secara otomatis. Tapi kita harus memiliki saldo ya di dalamnya. Bagaimana sih cara penggunaan sehari-hari? Itu biasanya dipakai di e-tol. Terus ada juga T-Cash yang diterbitkan oleh Telkomsel, dulu pernah viral kan. Terus ada juga e-money yang digunakan dalam MRT, LRT dan lain sebagainya. Nah, itu kita tahu kan. Dan juga bis kota. Jadi ada banyak tuh cara penggunaan e-money dalam masa sekarang ini. Jadi seperti penyederhanaan transaksi lah gitu ya kan ceritanya kan. Terus selanjutnya ada e-wallet. Nah, mungkin teman-teman sekalian sudah sangat-sangat familiar dengan e-wallet ini ya. Jadi e-wallet atau dompet digital biasa digunakan di Indonesia dan sedang populer saat ini. Nah, penggunaannya itu juga terbilang paling sering digunakan dalam transaksi masa kini dan juga beragam jenis transaksi yang bisa digunakan. Mulai dari belanja online, memesan transportasi online, terus membayar makanan, dan lain sebagainya. Jadi contoh e-wallet itu yang paling populer sekarang ini tuh ada Dana, ada GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, dan juga lain sebagainya. Nah, sekarang kan ada tuh yang namanya Kris. Nah, jadi gerbang pembayaran ini memungkinkan seluruh e-wallet yang ada itu membayar atau bertransaksi di satu kode yang sama. Nah, gitu. Ini mempermudah transaksi untuk sekarang ini. Nah, kita kan sudah tuh sama-sama belajar tentang jenis-jenis dan juga penggunaan uang digital, e-money, dan juga e-wallet tadi kan? Sudah kan? Nah, lalu apa sih kelebihan dan kekurangan dari dompet digital, e-money, dan juga e-wallet? Nah, itu akan dibawakan oleh teman kita, Bang Rahmat Hidayat. Pada Bang Rahmat, saya persilahkan. Saya Rahmat Hidayat akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan uang digital, e-money, dan e-wallet. Jadi kelebihan dari uang digital itu yang pertama, melakukan transaksi pembayaran lebih cepat. Dibandingkan menggunakan mata uang kertas, transaksi yang dilakukan secara digital akan terjadi lebih cepat. Nah, yang kedua, menghindari adanya uang palsu. Dengan adanya teknologi uang digital yang disimpan di dalam dompet digital atau e-wallet, tentu masih sulit untuk ditembus keamanannya. Yang ketiga, terhindar dari adanya virus atau bakteri. Karena adanya uang digital, otomatis meminimalisir adanya kontak dengan orang lain melalui dari uang kertas. Nah, berikutnya kekurangannya. Kekurangan dari uang digital atau dan dompet digital adalah dikenakannya biaya transaksi. Jadi setiap transaksi akan dikenakan biaya yang namanya biaya administrasi sebagai biaya tambahan. Yang kedua, merchant masih terbatas, mengingat dari infrastruktur yang ada di Indonesia, penggunaan dompet digital dan uang digital masih sangat terbatas bisa dilakukan di Indonesia. Yang ketiga, menjadi lebih konsumtif, di mana uang tunai akan terasa nilai pengurangannya ketika kita belanja, sedangkan uang digital kita akan secara otomatis lebih gampang untuk menggunakannya sehingga kita menjadi lebih boros. Waduh, benar juga ya Bang Rahmat ya. Mungkin untuk transaksi apapun itu pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangannya sendiri ya kan. Menurut Bang Rahmat, bagaimana sih tips transaksi aman saat menggunakan transaksi digital
tips transaksi aman menggunakan uang digital. Yang pertama, jaga kerahasiaan data, yaitu dengan tidak membagikan kode rahasia seperti PIN, kode OTP, authentication code, dan lain sebagainya. Yang kedua, gunakan alamat email khusus dan hati-hati membuka pesan masuk. Jadi, akan lebih baik dan aman jika kita memiliki email yang dikhususkan untuk keperluan-keperluan tertentu. Yang ketiga, aktifkan two-factor authentication dan notifikasi transaksi, yakni dengan cara memberi pengamanan ganda terhadap transaksi digital kita. Yang keempat, selalu menjawab kepada pihak yang resmi. Jadi, maksudnya dengan tidak merespon nomor yang tidak kita kenal, baik itu melalui SMS ataupun percakapan langsung melalui telepon. Yang kelima, triple check siapa rekan transaksi kita. Maksudnya dengan cara mengecek dan mengetahui betul siapa rekan transaksi kita, agar menghindari dari penipuan yang tidak kita inginkan. Yang keenam, selalu ganti password PIN secara berskala. Yang ketujuh, jika menggunakan kartu kredit, gunakanlah limit terendah agar menghindari sewaktu-waktu jika manakala kartu kredit kita dicuri oleh orang, jadi kerugian yang kita dapatkan bisa lebih kita minimalisir. Waduh, penting juga ya Bang Rahmat ya. Jadi perlu diingat untuk teman-teman, jika kita menggunakan transaksi digital itu untuk memperhatikan tips bertransaksi aman saat menggunakan transaksi digital, terutama bagi yang menggunakan e-money ya. Nah, dengan tips aman bertransaksi saat menggunakan transaksi digital tadi, itulah sekaligus menjadi penutup diskusi kita pada hari ini. Mungkin teman-teman jika ada pertanyaan bisa dilanjutkan ya di kolom komentar. Jika ada waktu luang, kami akan membahas satu persatu. Nah, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kami apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.